Lisa, terima kasih kalian udah ngeklik thumbnail video ini. Di video sebelumnya aku nge-share tentang barang apa aja yang boleh kalian beli dengan harga mahal dan barang-barang apa aja yang nggak perlu kalian beli. Nah, kali ini aku mau nge-share tentang perubahan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita lakukan buat ngubah isi dompet kita. Kalian sadar gak sih kalau biaya bulanan kita itu dipengaruhi oleh biaya hidup kita dalam setiap hari? Kalau kita bisa ngerubah pengeluaran kita tiap hari, kalau di total jadi 30 itu lumayan banget. Pada awalnya aku melakukan perubahan-perubahan kecil ini karena aku lagi butuh nabung aja. Tapi karena udah terbiasa dilakukan dalam berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun, akhirnya beberapa kebiasaan ini udah terbawa sehari-hari. Jadi nggak aku lakukan cuman di saat modal hemat, tapi juga sepanjang waktu. So, ini dia listnya. Yang pertama, bawa air mineral di tumbler. Ketika kalian bepergian dan kalian sudah bawa air minum sendiri, itu kalian akan mengurangi kos ketika tiba-tiba haus, tiba-tiba kepanasan. Seringkali ketika kita bepergian, kita tuh tiba-tiba haus atau tiba-tiba kepanasan dan ya udahlah mampir ke minimarket atau ke warung untuk beli air minum gitu. Dan itu tuh sebenarnya cuma 3.000 atau mungkin 5.000, tapi ketika itu kita sering banget gitu, mungkin dalam seminggu kita 3 kali aja, 3 kali kali 4, itu udah 12 kali 3.000, berapa tuh? Lumayan kan? Yang kedua, kurangin rokok. Aku sendiri nggak merokok, dan suami aku sekarang juga udah nggak ngerokok. Cuman aku tahu bahwa banyak sekali kalian yang merokok dan terbiasa merokok. Nggak masalah, aku sendiri nggak ngerti gimana caranya cegah papi aku untuk berhenti ngerokok, dan kayaknya teman-teman aku juga susah berhenti ngerokok. Jadi mungkin kalian bisa ngurangin aja jumlah kalian merokok. Kalau misalnya kalian sebungkus itu biasa buat sehari, ya mungkin sebungkus buat 2 hari. Aku rasa itu akan berdampak besar dalam 1 bulan gitu. Yang ketiga, naik kendaraan umum. Aku dulu pertama kali di Jakarta itu kebiasaan kemana-mana naik angkot dan naik metro mini. Kalau ke kantor itu naik 2 kali metro mini lanjut Kopaja, itu sekitar 7.000. Sedangkan kalau misalnya naik kendaraan yang instan itu bisa 15.000. Kalau misalnya berangkat dan pulang udah 30.000. Nah, kalian bandingin aja totalnya, beda banget kan? Yang keempat adalah hemat listrik. Coba deh kalian cek lampu-lampu di rumah kalian mana aja yang nyala padahal nggak ada orangnya dan nggak lagi dipakai. Pasti ada kan yang suka kebiasaan kayak gini. Nah, ini tuh pengaruh banget di tagihan listrik. Apalagi kalau lampunya banyak, nggak pakai LED lagi. Waduh, sayang banget. Tagihan listrik yang besar juga dari AC. Aku sendiri selalu pakai AC itu di 24 atau 25. Padahal AC itu cuma ada di kamar ya. AC itu cuma ada di kamar dan cuma setengah PK, karena kamar aku juga kecil, cuma 3x3. Suami aku dulu kebiasaan setel AC itu 18. Aku bilang, kalau di Indonesia itu suhu ruangan itu sekitar 30 sampai 33. Itu kalau nggak pakai AC. Kalau misalnya kita turunin jadi 25 aja, itu sebenarnya udah cukup sejuk gitu, nggak bakal bikin kita keringetan gitu. Ngapain kita bikin 18? Kalau misalnya kita udah kebiasaan di 18, nanti malah kita tuh gampang kepanasan, gampang gerah, gampang ngeluh panas ketika kita tuh keluar dari kamar gitu. Dan juga nggak sehat kan di badan kita karena ekstrim gitu, dingin panas gitu, di badan nggak enak. Jadi menurut aku untuk menghemat listrik salah satunya bisa dengan nyetel AC nggak terlalu dingin. Mungkin kayak suami aku dulu kebiasaan 18, aku pertama-tama naikin jadi 19, lalu jadi 20, jadi 21, sampai akhirnya terbiasa di 24 dan kadang 25. Yang kelima adalah hemat paket data. Kalian sering nggak lagi bengong aja, terus kalian scrolling Instagram atau lihat YouTube sampai banyak banget gitu? Coba deh kalian cek di penggunaan paket data. Nah, di situ kelihatan kalian itu kebiasaannya pakai paket data untuk masing-masing aplikasi itu berapa. Kalau misalnya kalian bisa mengubah paket data yang awalnya misal senilai 100.000 untuk 2 minggu bisa jadi 100.000 untuk 3 minggu, itu aja udah lumayan kan? Gimana kalau 100.000 bisa untuk 1 bulan? Coba deh. Yang keenam yaitu hindari jajan-jajan cemilan dan minuman yang kurang sehat. Gak butuh-butuh banget, gak lapar-lapar banget, tapi pengen aja. Ini ada di list aku yang sebelumnya juga sih, tapi menurut aku ini tuh
bisa jadi kebiasaan yang kita rubah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kalian bisa ngurangin jajanan-jajanan yang nggak perlu, kalian juga bisa diet sekalian, kalian juga bisa lebih sehat. Biasanya cemilan itu nggak sehat, tinggi gula, tinggi minyak, jadi ya nggak bikin kita sehat juga, cuman bikin kita kenyang aja dan bikin kita makin gendut. Tips terakhir menurut aku adalah membeli barang-barang tertentu dengan harga diskon. Menurut aku ada beberapa produk yang kita tuh bisa beli dengan harga diskon karena mereknya apapun tuh nggak terlalu masalah gitu. Contohnya adalah sabun, pasta gigi, terus juga sabun pencuci pakaian. Menurut aku itu bisa merek apa aja sih. Kalau aku sih cari yang diskon aja, yang paling murah. Kalian juga bisa skip pewangi karena pada dasarnya kita juga udah pakai parfum kan. Jadi kalau misalnya lagi mode hemat, kalian bisa skip pewangi. Toh di sabun cucinya juga udah wangi gitu. Untuk sabun mandi bahkan aku bisa pakai sabun batang. Kalian nyadar nggak kalau sabun mandi cair itu harganya sekitar 24.000, 25.000. Tapi kalau sabun batang itu harganya cuma 4.000 rupiah. Kalau misalnya kalian risih berbagi sama suami kalian atau kakak kalian, adik kalian, kalian bisa beli sendiri-sendiri. Jadi misalnya satu sabun kan biasanya buat rame-rame tuh. Kalau misalnya kalian sama suami kalian nih, kalian beli aja 2 gitu, satu-satu gitu. 2 aja itu cuma 8.000, tetap jauh lebih murah dan biasanya lebih awet, lebih lama gitu. Kalian juga bisa terapin ini di barang-barang lainnya yang menurut kalian tuh nggak perlu merek tertentu lah gitu. Semua barang apa aja yang bisa diskon, kenapa nggak diskon gitu. Yang kalian nggak perlu cocok-cocokan kayak gitu, itu bisa sih diskon. Karena kalau kayak sabun wajah terus sampo itu aku nggak bisa sih sembarangan. Aku udah ada yang cocok sendiri dan itu aku pasti itu harus itu. Kalau pakai yang lain aku biasanya langsung jerawatan lagi, atau kalau misalnya sampo aku gak jadi makin gampang rontok atau ketombean. Jadi kalau aku untuk sabun wajah sama sampo itu nggak pernah ganti. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekin karena lumayan banget loh, ini tuh bener-bener gaya hidup kita sehari-hari yang bener-bener bisa berefek dalam jangka panjang. Kalian bisa hemat 100.000, 200.000 atau bahkan 500.000 atau lebih kalau kalian mempraktekkan tips-tips kecil ini. Terima kasih kalian udah lihat video ini sampai akhir. Kalau kalian suka, kalian bisa kasih like. Kalau kalian ada tambahan, masukkan di kolom komentar. Makasih, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye!